Dalam dunia pendidikan tinggi, penyusunan skripsi merupakan tahap penting yang membutuhkan bimbingan intensif dari dosen pembimbing. Namun, proses pemilihan dosen pembimbing seringkali masih dilakukan secara manual dan subjektif. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara keahlian dosen dan topik mahasiswa, beban bimbingan yang tidak merata, serta proses yang kurang efektif dan transparan di program studi teknik informatika Universitas Malikus Saleh. Jumlah mahasiswa yang mengajukan skripsi terus meningkat, sementara ketersediaan dosen terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat membantu program studi dalam penentuan dosen pembimbing secara objektif, adil, dan berbasis data. Penelitian ini mengusulkan solusi berupa sistem keputusan atau SPK yang menggabungkan metode entropi dan Topsis. Sistem ini mampu menilai bobot tiap kriteria secara objektif dan memberikan rekomendasi dosen pembimbing terbaik berdasarkan pendekatan matematis dan terukur. Ini adalah tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis untuk mengembangkan sistem pengambilan keputusan pemilihan dosen pembimbing menggunakan kombinasi metode entropi dan juga Topsis. Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan objektivitas dalam proses distribusi pembimbing skripsi di program studi teknik informatika Universitas Malikus Saleh. Tahapan penelitian dirancang secara terstruktur agar dapat menghasilkan sistem yang akurat dan dapat diandalkan dalam memberikan rekomendasi dosen pembimbing yang optimal. Ini adalah dua metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini, yaitu ada metode entropi dan juga metode Topsis. Metode entropi adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakpastian atau variasi informasi pada setiap kriteria. Semakin besar variasinya, semakin penting kriteria tersebut. Dengan metode ini, bobot kriteria ditentukan secara objektif berdasarkan data tanpa pengaruh opini subjektif. Dan juga yang kedua, ada metode Topsis. Metode Topsis adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang memiliki alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal positif atau nilai terbaik, dan jauhnya dari solusi ideal negatif atau nilai terburuk. Metode ini menghasilkan peringkat akhir alternatif berdasarkan penilaian terhadap semua kriteria yang telah terbobotkan. Untuk pada tahap selanjutnya, yaitu data kriteria, akan dibacakan oleh Ilmi Suciani Sinambela. Kepada Ilmi Suci Sinambela, persilakan. Halo, saya Ilmi Suciani Sinambela. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Di sini saya akan menjelaskan metode entropi. Jadi, tahapan pertama dalam metode entropi yaitu menormalisasikan data kriteria. Nah, awalnya kan data itu berada pada rentan 1-5. Ketika data ternormalisasi, data berada pada rentan 0-1. Jadi caranya itu, kita tahu kalau di kriteria itu ada nilai benefit dan nilai cost. Jadi untuk nilai benefit, kita membagikan nilai maksimum di suatu kriteria. Contohnya, jabatan fungsional di sini nilai maksimumnya adalah nilai 5. Hingga misalnya di alternatif pertama jabatan fungsional yaitu 1/5. Sehingga di normalisasi data nilai tersebut berubah menjadi 0,2. Sedangkan untuk nilai cost seperti preferensi nilai pilihan mahasiswa kan adalah bersifat cost. Kita membagikan nilai tersebut, nilai minimum kepada nilai-nilai kriteria. Contoh, nilai minimum di sini kan adalah 1, hingga 1 dibagi nilai alternatif di sini adalah 2, sehingga preferensi nilai pilihan mahasiswa di sini berubah menjadi 0,5. Setelah nilai ternormalisasi seperti ini, tahapan kedua yaitu menghitung entropi di setiap kriteria. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah EJ sama dengan min K sigma dari RIJ dikali log ln RIJ. Maksudnya gimana? RIJ di sini adalah nilai yang sudah ternormalisasi. Ini bukan nilai RIJ. Lalu ln RIJ ini adalah logaritma natural dari nilai yang sudah ternormalisasi tadi, dan min K adalah 1 dibagi logaritma M. Nah, M di sini mempresentasikan nilai alternatif. Contoh, K di sini kan ada totalnya tuh 11 alternatif.
sehingga nilai K yaitu minus 1 dibagi logaritma natural dari 11. Untuk menghitung itu kita menggunakan alat bantu seperti kalkulator. Lalu nilai jumlah dari nilai RIJ tadi, nah jumlah ini kan sudah didapatkan sigma dari nilai RIJ dikalikan dengan logaritma RIJ, logaritma dari setiap nilai-nilai yang ini, sehingga didapatkan datanya sebagai berikut. Ini merupakan data entropi setelah setiap kriteria. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai dispersi. Kita sudah mendapatkan nilai entropi pertama yaitu 1,044, entropi kedua 0,963. Selanjutnya kita harus mencari nilai dispersi. Dispersi itu dicari dengan rumus 1 dikurang nilai EJ, entropi dari nilai ini. Nah, kan kita tahu di sini nilai EJ itu yang pertama itu 1,044 dari rumus yang kita dapatkan ini. Sehingga nilai dispersinya yaitu 1 dikurang 1,044. Didapatkanlah nilai D1-nya yaitu minus 0,044. Begitu juga cara mencari D2 sampai D5. Setelah menghitung nilai dispersi, kita langkah terakhir dalam metode entropi yaitu menentukan bobot kriteria, di mana nilai WJ itu nilai DJ dibagi sigma dari nilai DJ. Nah, kan kita udah dapat nih minus 0,44, 0,037. Kita jumlahkan sigma dari nilai D ini yaitu minus 0,146. Jadi untuk mencari W1 yaitu di 0,044 itu dibagi dengan 0,146, didapatkan yaitu 0,299. Cara yang sama juga untuk mencari nilai W2 sampai W5, sehingga didapatkanlah metode entropi untuk bobot-bobot yang akan digunakan nanti untuk di metode Topsis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode Topsis. Tahapan pertama, normalisasi matriks keputusan. Bisa dilihat di sini ada tabel nilai-nilai normalisasi untuk setiap dosen pada masing-masing kriteria. Digunakan dalam proses Topsis. Nilai tertinggi mendekati 0,437 menunjukkan alternatif yang paling memenuhi kriteria benefit. Nah, untuk menghitung nilai matriks keputusan ternormalisasi dengan rumus bisa dilihat di sebelah kanan ini, di mana RIJ adalah nilai normalisasi alternatif ke-1 terhadap kriteria ke-J. XIJ adalah nilai awal alternatif ke-1 terhadap kriteria ke-J, dan M adalah jumlah alternatif. Tahapan kedua, normalisasi matriks terbobot. Tabel ini menjadi dasar untuk menghitung solusi ideal positif dan negatif, serta preferensi akhir tiap dosen. Dosen F dan G tampak mendominasi skor, di mana rumusnya itu VIJ sama dengan WJ dikali RIJ, di mana VIJ adalah nilai normalisasi terbobot, WJ adalah bobot kriteria ke-J, dan RIJ adalah nilai normalisasi. Nah, tahapan ketiga menentukan solusi ideal positif dan negatif. Bisa dilihat ada dua tabel, A plus dan A min, menunjukkan nilai maksimum ideal positif dan minimum atau ideal negatif. Dari setiap kriteria pada tabel normalisasi terbobot, ini akan menjadi acuan pembanding dalam menghitung jarak antar alternatif. Bisa dilihat, kita menghitungnya dengan rumus di sebelah kanan ini, di mana CB himpunan kriteria keuntungan atau benefit, dan CC adalah himpunan biaya atau cost. Nah,
Tahapan keempat, jarak solusi ideal positif dan negatif. Di sini kita sudah mendapatkan untuk solusi ideal negatif dan positif untuk semua alternatif. Ini mengukur jarak Euclidean setiap dosen terhadap solusi ideal positif dan negatif. Semakin kecil jarak ke ideal negatif dan semakin besar jarak ke ideal positif, maka semakin baik nilai preferensinya. Bisa dilihat kita menghitung jarak setiap alternatif ini dengan rumus sebelah kanan ini. Nah, untuk tahapan kelima, kita akan menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Bisa dilihat di tabel ini adalah merupakan hasil akhir pemeringkatan. Dosen G menempati peringkat 1 atau nilai preferensi 0,677, diikuti dosen I dan J. Dosen K berada di peringkat terakhir. Nilai ini menggabungkan semua analisis sebelumnya dan menjadi rekomendasi utama. Bisa dilihat kita menghitung nilai preferensi setiap alternatif dengan rumus VI sama dengan DI min dibagi dengan DI plus tambah DI min, di mana VI adalah nilai setiap alternatif, DI plus adalah jarak alternatif terhadap sosial ideal positif, dan DI min adalah jarak alternatif terhadap sosial ideal negatif. Halaman login, di mana ia meminta kita untuk memasukin email dan juga password. Ini adalah halaman awal pada website Entropy Topsis kita. Dan tahap yang paling penting, kita akan memasukin halaman selanjutnya, yaitu halaman dashboard. Di sini adalah halaman dashboard utama. Ada total dosen pembimbing 1 dan juga dosen pembimbing 2, serta metode aktifnya itu ada entropi dan juga topsis. Metode ini kami bukan membandingkan antara metode entropi dan juga topsis, tetapi kami menggabungkan antara metode entropi dan juga topsis. Total dari dosen-dosen tersebut didapat apabila kita sudah menginputkan data pada halaman selanjutnya yang akan kita jelaskan. Di sini adalah dashboard yang akan dilihat apabila dosen pembimbing 1 dan juga 2 statusnya itu direkomendasikan ataupun enggak. Di sini khusus untuk yang statusnya direkomendasikan saja dengan skor tertinggi nomor 1. Selanjutnya itu ada input data. Di sini yang telah saya bilang tadi, apabila di dashboard total dari dosen itu muncul, kita harus mengisi ini terlebih dahulu. Di sini ada nama dosen, jabatan fungsionalnya itu ada ini, guru besar, lektor kepala, dan juga lektor. Kesesuaian bidang penelitian ini ada sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan juga tidak sesuai. Preferensi pilihan mahasiswa, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, dan juga pilihan 5. Kuota pembimbing itu ada, ini dapat kalian lihat sendiri, ada 5. Dan juga kecepatan kelulusan. Kecepatan kelulusan ini sangat penting dalam menentukan dosen pembimbing. Di sini, apabila kita sudah menginputkan semuanya, daftar nama dosen tersebut akan masuk ke dalam halaman ini, di bagian bawah dari inputan data tersebut. Begitu juga dengan dosen pembimbing 2. Kriteria. Ini adalah cuman catatan dari kriteria apabila pengguna itu lupa atau tidak mengetahui poin berapa sih guru besar itu dan poin berapa sih lektor kepala, dan selanjutnya. Di sini jabatan fungsional itu sifatnya benefit, dan juga kesesuaian bidang penelitian sifatnya benefit. Preferensi pilihan mahasiswa itu adalah sifatnya cost, pilihan kuota pembimbing itu adalah sifatnya benefit, kecepatan kelulusan itu ada cost. Ini adalah catatan penting, dan perbedaannya itu semuanya sama, hanya saja untuk pembimbing 1 dan juga pembimbing 2 itu letaknya ada di bagian jabatan fungsional. Dosen pembimbing itu memiliki 3, guru besar, lektor kepala, dan juga lektor, sedangkan dosen pembimbing 2 itu juga sama 3, hanya saja dia tidak memiliki guru besar dan juga tetapi dia memiliki kepala ahli. Dan selanjutnya kita memasuki tahapan perhitungan. Apabila kita sudah menginputkan data sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya itu ke tahap perhitungan. Di sini, kita menghitung tahapan entropi terlebih dahulu, dimulai dengan matriks keputusan.
Ini dosen yang telah berhasil kita input, kemudian dengan nilai-nilai yang telah disediakan oleh kriteria tadi. Ini adalah nilai-nilai yang sudah diinput, dan lanjut ada menghitung proporsi. Ini masuk ke masih ke langkah entropi. Menghitung nilai entropi juga sama, ini sudah tersedia rumusnya. Selanjutnya itu tahapan keempat adalah menghitung nilai dispersi. Menghitung bobot kriteria, matriks normalisasi, ini adalah langkah topsis. Tadi kan langkah entropi, sekarang adalah langkah topsis. Ini adalah langkah topsis semuanya sampai ke tahap 7, matriks normalisasi terbobot, serta solusi ideal, positif, dan juga negatif. Jarak ke solusi ideal. Nilai preferensi, ini adalah peringkat akhir dari penggabungan antara metode entropi dan juga topsis tadi. Dari semua perhitungan itu, didapatkanlah Bapak Munirul Ula dengan nilai preferensi tertinggi nomor 1 dengan total jumlah 0,7805. Kita lihat nih, nomor 1, 0,7805, peringkat 1 itu direkomendasikan apa enggak ya? Dan dosen pembimbing 2 juga sama. Didapatkanlah hasilnya. Bapak Munirul Ula pada dosen pembimbing 1 direkomendasikan. Kedua, pilihan yang terbaik adalah, pilihan yang sangat baik adalah Pak Asrianda, dengan yang ketiga sangat baik adalah Pak Nurdin. Semuanya juga baik, tapi ada hal yang direkomendasikan adalah pilihannya tuh hanya satu. Oke, baik. Dan di sini pembimbing 2 juga sama tahapannya. Hanya saja Bu Rini skornya itu untuk dosen pembimbing 2 itu 0,8293, statusnya direkomendasikan. Dan hasil akhirnya tadi ini. Ada dosen 1, dosen 2. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan memasukin ke tahapan selanjutnya adalah bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Padila Ufaira. Kepada Padila Ufaira, saya persilahkan. Nah, jadi untuk kesimpulan penelitian kami ini menghasilkan sistem pendukung keputusan untuk membantu memilih dosen pembimbing skripsi secara lebih adil dan objektif. Sistem ini menggabungkan metode entropi untuk menentukan bobot setiap kriteria dan metode topsis untuk menentukan dosen yang paling sesuai. Kriteria yang digunakan meliputi jabatan dosen, kesesuaian bidang, pilihan mahasiswa, kuota bimbingan, dan kecepatan kelulusan. Hasilnya, dosen G muncul sebagai pilihan terbaik. Sistem ini diharapkan bisa membuat proses pemilihan pembimbing lebih efisien, transparan, dan merata bagi dosen dan mahasiswa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.